Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi yang ditimpa kesakitan, bagi yang ditimpa musibah, semoga Allah menguatkan, semoga Allah memberikan jalan keluar dan bisa memberikan hikmah bagi semuanya. Pemirsa Bandung TV, alhamdulillah Embun Pagi setelah memberi solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 7 pagi sampai jam 8 insya Allah kembali mengudara. Kali ini akan membawakan tema menggapai rahmat Allah. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan ketenangan dari ilmu, dari cahaya ilmu kita. Ya, alhamdulillah guru kita telah hadir. Nah, kita siap memberikan tausiahnya. Silakan Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih sehat walafiat ya. Nah, yang sedang sakit, yang sedang diuji ya subhanallah. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya katanya. Makanya kalau sudah ujian lulus tidak lulus ya. Kalau dianggap cobaan sabar atau aral gitu ya. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, Allah berikan berbagai ujian karena Allah ingin melihat usahanya, sekaligus Allah ingin mendengar suara rintihan doanya katanya. Jadi kalau ada ujian, cobaan, berhusnudonlah kepada Allah. Nah, husnudon billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang terbaik. Jadi apapun yang menimpa, husnudon. Karena di balik musibah itu pasti ada hikmah. Makanya hikmah ini sangat penting. Oh ternyata karena ini dunia Allah, kita nggak bisa kejangkau akal. Oh ternyata ada hikmahnya ini gitu ya. Nah, sekaligus kita akan mengungkap tentang rahmat Allah. Salah satunya adalah pergi ke masjid ya. Ini pergi ke masjid ini termasuk Masya Allah dalam hadis itu sangat banyak Pak ya. Kullu khutbatin tamsyiha ilal masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid itu sedekah. Nah, as-sadaqah miftahu rahmah katanya. Dan sedekah itu kunci dapat rahmat. Jadi kalau ingin kunci rahmat itu adalah bersedekah, berjalan menuju masjid. Yang kedua, siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dengan tenang, dengan penuh kehusuan, dia sholat 2 rakaat, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah dia punya iman. Jadi beriman atau tidak orang itu tergantung perginya ke masjid. Nah, yang jadi masalah pergi ke masjid untuk apa gitu kan? Nah, satu tentu berjamaah sholat. Nah, ketika berjamaah sholat saat itulah makin sering berjamaah sholat makin banyak rahmat Allah. Bahkan konon kabarnya satu kali berjamaah itu di masjid itu 40 tahun katanya. Bedanya dengan sendirian di rumah ya. Nah, sholatu rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Sholat berjamaah lebih baik dibandingkan sholat berjamaah di masjid lebih baik 40 tahun dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Jadi kalau satu kali di masjid 40 tahun di rumah. Nah, yang kedua maknanya pergi ke masjid adalah tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi itu tolabul rahmah ya, mencari rahmat Allah. Jadi orang yang sering bertolabul ilmi di masjid, ada yang maghrib sampai isya, ada yang isya sampai jam 9, ada yang ba'da subuh, ada yang ba'da zuhur. Ketika mencari ilmu, duduk di masjid saat itu tolabul ilmi adalah tolabul rahmah. Jadi mencari rahmat Allah. Makanya tolabul ilmi ini Masya Allah, fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik, lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Jadi tolabul ilmi itu lebih dari tahajud, lebih dari duha, lebih dari tarawih, lebih dari sholat witir. Makanya kalau kita masuk Jumatan, mau sholat Jumat nih, imam sudah memulai khutbah, sebaiknya jangan tahiyatul masjid, karena mendengarkan ilmu hukumnya wajib. Sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Nah, supaya semuanya bisa kita lakukan, datangnya lebih awal. Nah, supaya tahiyatul masjid bisa, syukrul wudu bisa, mendengarkan khutbah juga sempurna. Itu yang paling bagus. Nah, yang ketiga, pergi ke masjid maknanya adalah nikah. Karena la nikaha ila fil masjid. Nah, tidak ada nikah yang paling sempurna kecuali di masjid. Konon kabarnya ada penelitian Pak Gung ya. Orang tua dulu kan rata-rata rumah tangganya awet ya.
Padahal maaf, make up ya biasa, dahulu tuh nggak ada make up berlebihan ya, nggak ada WO segala macam, nggak ada yang nikah itu kan ya. Awet rumah tangganya, hajatnya pun biasa-biasa. Sampai ada penelitian, salah satunya kenapa mereka awet rumah tangganya. Pertama, ketika datang itu dijemput dengan sholawat. Dan salah satu waktu yang tepat untuk baca sholawat adalah menjemput tamu. Hanya kalau kita salaman dengan orang saleh biasanya selalu Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Nah, atau pakai rebana, tola al-badrun alaina dan sebagainya. Yang kedua, sebelum nikah itu biasanya khatam Quran dulu. Karena ternyata khatam Quran minimal surat-surat pilihan, ada yang dari Al-Hakumut sampai An-Nas, ada yang surat Yasin atau surah-surah yang lain, itu yang menyebabkan rahmat Allah itu datang. Yang terakhir, nikahnya di masjid. Konon kabarnya dulu tuh dari Ibun saja. Orang Majalaya tahu lah, Ibun tuh ujung banget itu ya. Nah, itu pakai delman ya menuju Masjid Agung. Dari arah utara menuju Masjid Cipaganti, dari arah timur menuju Cicahem. Terkenal namanya Kaum ya. Jadi Kaum itu pusat pernikahan di masjid. Makanya rata-rata KUA itu ada masjidnya. Sebetulnya untuk apa? Untuk pernikahan. Karena sebaik-baik nikah adalah di masjid. Sampai ada istilah Sunda, sok sing jarong jon, sing jarunun, sing nepi ka balai nyungcung. Nah, balai nyungcung itu masjid. Nah, karena itu kalau kita mau menikahkan, bagus cari tempat hajat, tempat resepsi yang ada masjidnya. Supaya apa? Pernikahan itu dapat rahmat Allah. Dijemput dengan sholawat, diawali dengan baca Quran, nikahnya di masjid. 3 amal soleh inilah yang mendatangkan rahmat. Ujungnya rumah tangganya awet. Karena ada rahmat Allah di situ. Makanya pernikahan tuh ikatan yang sangat suci. Maka sebaiknya jangan ada upacara yang masya Allah, bukan rahmat malah laknat. Saya pernah menegur ya keluarga kita juga sih ya, masih saudara. Kalau ngundang kan udah saudara pastilah. Pernikahan cukup rame ya, dangdutan dengan penampilan masya Allah ya. Jadi ikut malu saya kadang-kadang. Itu kunaon cing teh nikah teh rahmat Allah. Ini malah mengadakan laknat Allah. Yang ujungnya dalam Islam itu rahmat Allah yang mengikat orang itu misakon gelizo, ikatan yang sangat kuat yang hanya mati yang memisahkan. Apalagi di saat ya pandemi sekarang ini ya, masya Allah. Jangankan di saat pandemi ya, saat normal saja. Saya pernah jadi saksi ahli jalan terusan Jalan Jakarta itu 250 pasang ya sehari yang gugat cerai. Berarti sebulan 7.500 lebih. Padahal masya Allah sekarang teknologi kecantikan luar biasa. Pernikahan juga cukup mewah, bahkan ada yang nikah di Mekah, keliling Eropa, ujungnya nikahnya tidak awet. Makanya ada yang menguatkan pernikahan adalah rahmat Allah. Salah satunya nikahnya di masjid. Sekarang masjid sudah jadi ikon satu tempat lah. Rata-rata sudah memenuhi syarat. Bisa di halamannya, di bawahnya akad nikah, di atas masjid bisa. Ya banyak lah di Bandung kayak Pusdai dan yang lainnya. Nah itu rahmat Allah. Nah sebanyak yang datang ke masjid kalikan 10, sebanyak itulah rahmat Allah pada mempelai. Jadi yang datang dapat rahmat Allah, yang nikah dapat rahmat Allah, ujungnya awet rumah tangga. Kalau sudah awet rumah tangga itu lebih dari haji, Pak. Jadi awet rumah tangga itu pahalanya lebih dari ibadah haji. Ya Allah. Makanya tidak ada ibadah dalam Islam yang nilainya separuh dari agama kecuali nikah. Jadi nikah itu lebih dari haji, lebih dari umroh. Disebutnya nisfuddin. An-nikahu nisfuddin. Nikah itu setengah dari agama. Kalau sudah nikah 50% agama sudah dilaksanakan. 50% lagi silahkan di kantor, di rumah dan yang lainnya. Jadi kalau dia sudah haji, ya, nauzubillah, dia sudah haji, mengecewakan pasangannya berarti mengikis pahala haji. Jadi kalau si A menyakiti suaminya, maka pahala haji berikan sama istrinya. Begitupun sebaliknya. Makanya jangan kotori kesucian nikah dengan menyakiti pasangan kita, karena mengotori kesucian nikah itu sama dengan lebih mengotori ibadah haji. Ibadah haji kan luar biasa ya, udah lama. Sekarang yang paling lama Kabupaten Sopeng katanya 43 tahun ngantrinya ya, saking ngantrinya. Sidrap itu 39 tahun. Makanya di sana kalau sudah lahir daftar haji, saking ngantrinya. Ibadahnya juga lama, paling sebentar 7 hari. Saya sering ngambil 25 hari ya. Wah itu capek luar biasa. Taruhannya nyawa juga.
Kan setiap tahun itu 400-an yang meninggal. Setiap tahun. Belum lagi ujian berpisah dengan keluarga, belum lagi udara, bila tiba panas mengalami 55 derajat ya. Mengalami juga 2 derajat, 4 derajat. Berpisah dengan keluarga, tapi ternyata tidak seberapa haji itu dibandingkan dengan rukunya rumah tangga. Karena haji tidak separuh dari agama. Umroh tidak separuh dari agama. Makanya sebaik-baik ibadah ya, sebaik-baik ibadah yang nilainya separuh dari agama adalah nikah. Jadi kalau orang itu sukses atau tidak, lihat rumah tangganya. Nah, lihat rumah tangganya. Jadi jangan sampai sukses di luar rumah tangga tidak sukses. Nah, itu hati-hati. Kehancuran seseorang itu berawal dari khianat kepada pasangan. Saya ulang ya, kehancuran seseorang itu berawal dari khianat kepada pasangan. Al-khianatu sesungguhnya khianat itu tajmul maut wal faqra, akan mendatangkan kemeraratan dan kematian. Itu luar biasa ya dalam Islam. Nah, karena itu bagi teman-teman ibu bapak yang punya anak menikah bentar lagi, cari masjid. Karena kita ingin hidup ini dirahmati oleh Allah. Kalau sudah rahmat Allah datang, tidak ada yang bahagia kecuali didatangi oleh rahmat Allah. Sementara itu Pak ya. Oke. Aduh, luar biasa sekali nih. Tadi bahwa keluarga itu adalah segalanya, dan bahkan kunci sukses tuh bahkan sampai ngeiniin sampai levelnya bisa ngeiniin ibadah aja tadi. Nanti kita lanjut aja. Okay. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu beberapa tayangan yang sudah disiapkan. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Bersolusi. Kami mengingatkan semua bahwa masih bisa line interaktif ke line kami di 0227214214 atau di line WA 08122116740. Kita lanjut lagi. Ya. Tadi sempat bilang Ustaz bahwa aras aja bergoncang tadi ketika sebuah peralatan rumah tangga ini saking pentingnya atau saking ini, coba tadi bisa di ya jadi gini, bila tanpa alasan minta cerai atau menceraikan, itu yang menyebabkan aras itu goncang. Kalau aras saja goncang, apalagi yang lain. Minimal anak goncang, keluarga istri goncang, keluarga suami goncang, keluarga goncang. Bahkan konon kabarnya kalau orang itu sudah nikah, yang hadir cukup banyak mendoakan, ternyata rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, dia harus mengembalikan doa yang mengalir ketika ijab kabul. Itu kebayangkan, yang dihianati bukan satu orang, tapi seluruh yang hadir yang mengucapkan selamat. Mereka rela berhenti kerja, berhenti acara keluarga, hanya ingin menghadiri pernikahan kita. Tiba-tiba, na'udzubillah, kita mengkhianatinya dengan tidak sayang sama pasangan. Berarti pengkhianat itu orang banyak. Dan itu kenapa arasnya goncang, ikut goncang. Rata-rata kan orang udah yujibul baha, goncang di dunia aja, di bawahnya hilang. Bukan hanya itu, yujibul rizq, rezekinya hilang. Bukan hanya itu, karirnya juga hilang. Semuanya hilang. Bahkan qat'ut thariq ya, terputus jalan pintu-pintu kebahagiaan. Bisnis ini gagal, bisnis ini gagal, bisnis ini gagal. Sampai Nabi SAW ketika nikah dengan Siti Khadijah, coba usianya kan beda lumayan jauh ya, tapi waktu itu istrinya satu. Nah, setelah Siti Khadijah wafat baru kan nikah dengan wanita lain. Nah, jadi ini harus tahu itu sejarah, karena banyak orang yang mengatasnamakan agama. Kalau ingin lihat Nabi, ya Nabi gitu. Siti Khadijah baru setelah wafat, itu pun karena ibadah sosial kan salah satunya. Nah, karena itu jihad. Nah, jihad adalah innama jihad man ala zaujatahu. Sesungguhnya jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk pasangan. Nah, kalau ada uang, bawa restoran yang paling mahal untuk pasangan. Nah, kan kebanyakan ke koleha ya, bawa yang mewah, istri mah ke warteg. Nah, kalau punya rezeki beli baju, belikan baju yang mahal, itu terbaik. Wa ahsin kama ahsanu ilaika,
persembahkan yang terbaik, sebagian orang persembahkan yang terbaik untukmu. Apalagi sudah terasa jasanya, dia mau menerima kita apa adanya, menerima kekurangan kita, mendampingi dalam keadaan suka dan duka, bahkan ketika tidak punya juga masih menemani, ketika sakit masih setia, ketika miskin juga setia, sudah tua juga masih setia. Oh, itu tipis itu. Makanya Rasul mengatakan, man arada sofa fal yaltajamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian, jagalah kesetiaan. Itu jihad itu. Jadi jihad bukan meledakkan bom, ini salah. Jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk pasangan. Dan kalau kan perjanjian nikah itu hampir sama kayak perjanjian perang katanya tadi. Iya, itu bahkan tadi? Dalam Al-Quran itu kan katanya yang melanggar janji itu akan dikumpulkan kayak monyet-monyet ya. Nanti suaminya jadi wajah-wajah monyet laki-lakinya, kalau perempuan yang khianat jadi monyet perempuannya, sampai begitu. Karena saking beratnya perjanjian itu. Ada keterangan katanya kalau sudah perjanjian itu kan, coba kalau kita, walaupun itu termasuk rukun, diawali dengan syahadat, berarti yang dipertaruhkan itu syahadat. Kalau kita baik sama pasangan berarti menyucikan syahadat. Luar biasa. Diawali sholawat, diawali istighfar, disaksikan oleh orang banyak. Bahkan konon kabarnya bukan hanya orang banyak, dua keluarga besar, para malaikat turun. Saat itu dari langit hanya ingin mengaminkan. Barakallahu likulli wahidin min fi sahibihi, malaikat mengaminkan. Makanya kebayang ya, kalau orang itu sukses di rumah tangga, udah pintu rezeki dibuka. Begitu tidak sukses di rumah tangga, itu hati-hati. Rezeki yang ada pun hilang. Kata orang Sunda, mungkin ngorona ngabong. Makanya hati-hati itu. Saya lihat, Masya Allah ya, kita belum apa-apa, rezekinya banyak sekali, hektaran. Yang pertama punya mobil juga dia, punya TV juga dia, pertama rumahnya, gedungnya dia. Sekarang habis. Ketika kita lihat, kita teliti, ya dia yang cerita. Pokoknya jangan, gitu, jangan ikuti saya. Saya bilang, kenapa Kang? Benar jangan haji. Jadi az-zina yurisul faqra. Zina itu mewariskan kemelaratan. Mewariskan. Bahkan mewariskan. Mewariskan. Allah. Mewariskan. Jadi bisa kebayang ya, betapa besar dosa seorang ayah, seorang ibu ya, kalau sudah mengkhianati pasangan. Jadi kita yang berbuat, anak yang sengsara. Karena az-zambu syu'mun bighairi fa'ili. Dosa itu membawa sial, bukan pelakunya. Satu ke atas, orang tua ke coreng kan. Nah, kedua kanan kiri. Nah, ketiga ke bawah, anak-anak kita. Jadi tidak semua anak itu miskin karena tidak pintar. Ada anak yang miskin karena dampak dosa ya ibunya. Hanya kalau berbuat dosa itu kena ngemut. Berarti gaduh anak itu ya, kita punya anak. Nah, untuk ini, sahabat TV, mari kita pancing rahmat Allah dengan menyayangi yang di rumah. Makanya Rasul mengibaratkan surga ya, baiti jannati. Jadi seluruh yang di rumah itu surga. Ada yang mengatakan katanya baiti jannati itu satu orang tua, satu pasangan. Jadi kalau kita baik sama istri itu pasangan, itu surga. Baik sama suami surga. Kalau anak, at-turuku ila jannah, jalan menuju surga. Nah, jadi makin banyak anak sebetulnya makin banyak jalan ke surga. Dan ternyata orang tua itu tidak hitungan sama anak itu. Walaupun anak sebagai hitungan sama orang tua ya, nah, gitu. Nah, ai kolot nah bro, amun budak hitungan kakolot, gitu. Nah, katanya mantu saja itu pintu surga. Jadi kalau kita beberes di rumah, berarti membereskan surga. Makanya masa surga kotor ya. Makanya saya sering kesel loh. Sudah beberes, bukan apa, ada bunga disiram, si bunga sampai mati segala macam, itu apa? Menyanyikan surga. Berarti kalau surga tempat kembali, dikejar. Apapun pekerjaan pasti pulang ke rumah, dan rumah itu laksana surga. Nah, ada keterangan yang lain, alba itu madrasah ya, rumah itu sekolah buat kita. Makanya cari rahmat Allah, cari rahmat Allah dengan merahmati seluruh manusia, istimewa ku angkusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya apa? Hidupkan rahmat di rumah itu. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babariki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan rumah mereka pintu kasih sayang. Gitu. Nah, kasih sayang itu rahmat. Jadi pintu rahmat itu berawal dari saling merahmati antara anggota keluarga.
Adik merahmati kakak, kakak merahmati adik, adiknya merahmati bibinya, bibinya merahmati keponakannya, terus gitu. Saling menyayangi. Udah rahmat Allah mengalir. Begitu rahmat Allah tersumbat, cirinya saling bermusuhan. Kalau saling bermusuhan, jangankan bermusuhan, baru senyum sinis saja. Min jumlati junubika bair. Termasuk sejumlah dosa besar. Bermuka masam juga. Bermuka masam, ya. Yang serikan ya kata bermuka masam. Ambasa watawala, manyun beri ngabalir, kadulur udah. Gitu ya. Gitu Pak. Aduh, ini luar biasa ini tema ini, saya bergetar sekali. Baik, pemirsa di rumah masih bisa interaktif ya, di line telepon kami ada di bawah ini 721 724 724 081 2211 dan ini ada beberapa netizen yang menanyakan masih berkaitan dengan tema rumah tangga atau nikah ini di 019 dan ini menghadapi pasangan yang hianat, apakah harus bersabar atau dibina, tapi bukan dibinasakan, maksudnya dibina atau gimana tadi atau level kesabarannya gitu. Jadi waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah, dan kami jadikan di antara kalian itu ada yang jadi fitnah. Mungkin bisa teman, bisa pasangan. Fitnah itu bisa berarti sumber malapetaka, fitnah bisa berarti sumber dosa. Nah bila ini ya, orang yang kita cintai mencintai kita, mengkhianati kita, dimaafkan lebih baik, dimaafkan lebih baik. Nah, tapi kalau sudah berkali-kali, makanya seorang istri harus patuh aktif, ingatkan terus, ingatkan terus, ingatkan terus. Kalau kita lihat Al-Quran itu mengingatkan sholat saja berkali-kali ya. Di surat ini ada, di surat ini ada, di surat ini ada. Mengingatkan zakat saja itu berkali-kali itu. Berarti ada orang yang keras hatinya, susah menerima masukan, kecuali berkali-kali. Khairun zauj man idza nasita dzukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika kita berbuat keliru. Berarti sebaik-baik istri yang ngingatin suami, sebaik-baik suami yang ngingatin istri, tentu dengan qaulan karimah, kata-kata yang memuliakan, dengan qaulan baligh, kata-kata yang menyentuh, karena tidak akan beres bila dengan emosi. Makanya Islam itu rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha, santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Yang kedua jangan lupa evaluasi menyeluruh. Ada apa nih? Tidak mungkin ada asap tanpa api, gitu kan? Ya. Tidak mungkin suami, jangan-jangan dosa saya dikoleksi, introspeksi semua. Jangan-jangan ini keluarga saya, jangan-jangan adik ipar saya, jangan-jangan adik saya, jangan-jangan teman, jangan-jangan dan sebagainya lah semua. Tapi bikinlah 1000 alasan supaya kita husnudon, baik sangka. Karena ternyata dosa itu tidak bisa sendirian, pasti ada penyebabnya. Pokoknya sebutlah, ini kesalahan saya, kita evaluasi. Sudah berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk pasangan. Ujungnya doa. Kita berdoa, ya Allah, kalau ini suamiku ladang pahala buatku, berikan aku kesabaran. Kalau istriku ini ladang pahala untukku, jadikan aku orang yang sabar menghadapi kekurangan istriku. Ketika menghadapi kekurangan pasangan, itu sabar. Ketika kelebihan pasangan, syukur. Ketika sabar ada, syukur ada di rumah, namanya iman. Jadi iman itu kalau dibelah dua, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Satu dari 11 sabar adalah as-sabru 'inda zauj, sabar menghadapi pasangan. Itu harus sabar. Karena memang tidak sempurna saja, tidak ada yang sempurna tadi. Sabar itu masya Allah. Apa ya? Sabar itu belajarnya lama, tapi ujiannya tiap hari, tiap saatnya. Luar biasa. Di rumah sabar, punya anak sabar, punya cucu sabar juga. Pindah rumah menghadapi tetangga sabar juga ya. Makanya satu-satunya pahala tanpa batas adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang pahalanya tanpa batas. Wah, ini sabar ini loh. Sabar, sabar, sabar. Sabar itu wa madaufu wa mastakanu. Tidak lemah, tidak putus asa. Itu sabar. Jadi sabar itu aktif. Terus saja. Berbagai cara, mungkin melalui temannya, melalui sahabatnya, melalui atasannya, melalui ustadznya, melalui guru ngajinya. Terus saja. Karena kita tidak tahu dari nasihat yang mana pasangan kita sadar akan kesalahannya kan. Begitu. Iya. Dan
Ini masih ada beberapa satu lagi deh sebelum jeda iklan tadi ya. Ini masih dalam kaitan dengan tema rumah tangga atau dengan tema menggapai rahmat Allah. Ini ditinggal suami kan, ditinggal suami meninggal, kemudian ada rencana mau nikah lagi. Apakah itu maksud khianat atau lebih ke gimana tak coba? Sebetulnya termasuk amal soleh kalau kita mempercepat nikah. Oke. Kalau wanita sudah masa idah kan. Iya, iya. Nah, kalau laki-laki seminggu 2 minggu nikahnya nggak ada masalah. Karena dalam hadis itu kan ini, ketika orang meninggal dunia itu dipastikan sudah punya pasangan. Wa abdilhu zaujan khairan min zauji. Ya Allah, berikan ganti pasangan yang lebih baik dibandingkan pasangan yang di dunia. Itu sudah pasti punya pasangan yang meninggal itu. Itu isyarat bahwa yang ditinggalkan di dunia, sebutlah mantan ya, mantan istri, mantan suami, ada kesempatan untuk mencari pasangan yang baru. Dan itu tidak mengkhianati, bahkan bisa jadi almarhum almarhumah bahagia karena mantannya ada yang menyayangi lebih dari almarhum almarhum. Teman saya itu ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, tapi ada juga yang 29 tahun belum ya, karena terbayang kebaikannya ya. Karena ternyata orang baik itu akan menghalangi untuk bercinta dengan orang lain katanya. Wa amma ma yang paunas bayam kusupilat. Kalau pasanganmu itu berprestasi akan jadi kenangan sekalipun engkau sudah ada di dalam perut bumi. Ada yang seminggu sudah 1 bulan cerai. Kenapa Kang? Tidak sebaik almarhum. Dan cerai lagi tidak sebaik almarhumah. Itulah kadang-kadangnya seperti itu. Bagaimana kalau orang itu setia, nikah berkali-kali, yang mana yang menemani di surga, mana yang paling setia? Nah, kalau setia semuanya yang ada yang sadaya tidak naon ya. Kan kalau misalkan tadi itu apa kan nikah itu kalau misalkan kan masalah adab saja kadang-kadang. Ini biasanya nih kalau misalkan yang meninggal duluan istri, kemudian si suami itu mau langsung cepat nikah. Tapi nanti dari pihak mantan dari yang keluarga istri biasanya juga suka ada cibiran dalam tanda kutip. Wow. Yeah. Nah itu gini, makanya betul-betul harus komunikasi dengan baik. Okay. Karena konflik itu terjadi satu karena pernikahan, kedua karena peninggalan. Nah, peninggalan juga bisa jadi. Peninggalan jadi konflik itu. Allah. Pernikahan pokoknya si A sudah jadi duda atau si B jadi janda, nikah lagi, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan sebutlah punten mantan mertua, ya. Komunikasi dengan keluarga almarhum almarhumah. Bahkan sebaiknya keluarga almarhum almarhumah yang mengingatkan, nikah lagi segera, kasihan, gitu kan? Teh nikah lagi sok ulah asa kehalangan, fokus gitu. Dan orang yang egois itu ya Pak, yang menahan orang lain untuk menikah lagi, itu egois banget tuh. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Quran kan, bahwa pernikahan itu termasuk kunci kebahagiaan. Karena kebahagiaan dunia kan ada 4. Salah satunya zaujatu muwafiqah, punya pasangan sesuai harapan. Itu tuh kebahagiaan di dunia. Makanya kalau fid dunya hasanah, di dalamnya minta pasangan yang sesuai harapan. Tapi tetap tidak membabi buta. Karena tidak ada masa idah, nikah lagi tidak. Istiharah dulu. Karena al-ana'u minallah, sikap pertimbangan, penuh perhitungan datang dari Allah. Karena jangan sampai kehadiran orang baru itu malah tambah konflik baru. Saya senang ya dengan orang-orang yang pertimbangan, kenapa Kang belum ada restu dari anak katanya. Terus belum ada restu dari anak sana katanya. Ujungnya ramai, hanya komunikasi, adakan piknik bersama, makan bersama, olahraga bersama. Pak Ustadz sudah nyambung, anak saya nyambung, anak dia nyambung, nikah. Alhamdulillah sekarang begitu nikah sudah punya anak 6. Dan Masya Allah itu luar biasa ya. Karena yang paling sulit itu menerima anak orang lain kan, paling sulit itu. Iya, betul. Di samping casingnya beda, adatnya beda. Iya. Di situ kalau mau sama ibunya, mau sama bapaknya, harus sayang sama anaknya. Begitu. Satu paket aja. Satu paket ya. Baik, kita lanjut lagi saja. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini tema kita kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan melihat beberapa pertanyaan berikut. Silakan.
TV kembali lagi di Embun Pagi ya. Kami masih mengingatkan kalau kita masih bisa line interaktif di 022 7214 atau di line interaktifnya langsung ke nomor Pak Ustadz. Nanti ada kesempatan bisa dibalas ya tadi ya, di WA ya. 081 2211 6740. Baik, kita lanjut lagi. Ustadz, masih ada kaitannya dengan rumah tangga ini tadi. Ini di 871 Tad, sudah 4 tahun pisah, kemudian dia ingin balik lagi Tad nih. Apakah harus lewat ke KUA lagi atau gimana Tad? Ada jalan khusus? Ya gini, biasanya kan suka laporan ya. Kalau surat nikah ada masalah dikembalikan ke KUA. Berarti sudah tercatat di situ. Nah, kalau sudah tercatat sebaiknya lapor. Kami akan rujuk lagi. Yang kedua, talaknya talak berapa? 1, 2 bisa rujuk lagi. Kalau sudah talak 3 nggak bisa, kecuali selangkul sama yang lain. Nah, itu juga harus dikomunikasikan. Tapi kalau punya cerai, laporan belum, kemudian surat nikah juga masih ada masing-masing, udah ngumpul 2 keluarga besar, langsung kita ijab kabul kembali. Dan bagus kasih nasihat, silahkan yang disepakati. Pokoknya mau 2 saja, dari keluarga istri 1, keluarga suami 1, mangga kasih nasihat. Karena rujuk itu Masya Allah ya, begitu penting perangan keluarga. Sampai mau cerai saja ada talak 1, talak 2, itu apa bahan pertimbangan. Karena yang ada itu yang terbaik, yang tidak itu belum tentu. Jadi istri kita yang ada, suami kita yang ada itu yang terbaik, yang tidak ada belum tentu. Makanya syukuri yang ada daripada makan roti sambil mimpi. Ya udah singkong aja nggak ada. Gitu, nah, gitu. Rata-rata orang itu pasti enak, karena dalam Quran itu gini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali gurur. Gurur itu menipu, dibatasi waktu ya. Saya pernah menemukan ya, cantik, terus Kang gimana, istri baru kan suami meninggal ya, istrinya suaminya meninggal, istrinya meninggal ganti yang baru, cantik. Dia bilang dunia lah bisa 4 bulan lah, kesananya biasa-biasa aja. Di 4 bulan saya sama ya. Istrinya cantik ya, kakara we kan sing ninggalin aja gitu, lama biasa we. Kasep suamina kakara we geus lama biasa. Kayak orang pertama ke rumah lihat Bandung bagus sekali, kakara we sing. Dunia itu begitu, mata'ul ghurur. Keindahan, kesenangan yang dibatasi. Bahkan karena dibatasi itulah kita harus sadar kita sedang tertipu oleh kesenangan yang dibatasi. Makanya katanya hiasan dunia itu kayak air laut ya. Minum tambah haus, terus saja tambah haus, nggak puas-puas. Hanya bersyukur itu penting, karena tidak identik kebahagiaan itu dengan bergelimangnya kekayaan, bergelimangnya pasangan. Ada saatnya, titik tertentu saat bahagia itu di saat kita bangun malam sholat tahajud. Ya Allah, saya bersyukur dikasih orang yang setia sama saya. Saya bersyukur punya anak baik, punya cucu baik, bersyukur. Karena banyak orang yang Masya Allah ya, suami istri kerja. Ini kejadian, rezekinya luar biasa. Ya untuk kelas Bandung ya, suami istri punya Pajero kan udah luar biasa ya. Pajero itu pasukan jenggot Rasul ya. Ya. Tapi ngeluh terus ya, kenapa? Anak yang jadi masalah. Anaknya ada kelainan, diisukan gini. Ternyata karena radiasi handphone, terlalu sibuk ya dengan dunianya. Makanya hati-hati, apapun kalau sudah mengganggu hubungan dengan anak, itu harus dipertimbangkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, anakmu adalah aset pintu surga. Jangan kau sia-siakan anak itu. Cerai bisa terjadi, tapi anak jangan ikut cerai. Gitu. Jadi anak itu aset untuk membuka pintu surga. Apalagi kan itu darah tadi ya. Iya, itu darah. Kemudian keberlangsungannya itu sampai berturunan itu sampai ngalir. Bahkan konon kabarnya itu yang narik kita. Kita mau masuk neraka ditarik oleh anak, karena anak itu berhutang budi sama ayah ibu. Ya itu ayah saya, itu ibu saya, yang mendidik saya sholat, yang menyekolahkan saya, yang membimbing saya, yang nyelimutin saya, yang ngasih makan saya, yang ngasuh saya, yang nyusui saya, dan saya bisa jadi orang gara investasi kebaikan ayah ibu saya. Saya tidak ridho ayah ibuku masuk neraka. Hanya dia berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi orang tuaku sebagaimana keduanya mengikuti di waktu kecil. Pintu neraka itu nutup lagi. Yang dalam hadis, bila kita meninggal terputus semua amal. Nah, salah satunya
waladin salihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Nah, untuk mendapat anak soleh ini butuh satu paket ya, paket ayah ibunya, paket makanannya, paket temannya, sangat penting. Wah, luar biasa ini. Gitu. Oke, aduh. Kita lagi tadi ya, ada beberapa netizen nih. Nah, ini agak di luar tema, tapi tidak malah. Di 180 nih, ikut ormas tapi radikal katanya atau kecenderungan menjelek-jelekan pemerintah, atau misalkan gimana tadi? Ya, gini ya. Ormas itu ormas Islam tentunya. Ya, ikut apapun silahkan. Kita jalin silaturahmi, kita jalin hubungan, kita jalin persahabatan, kita jalin persaudaraan, tapi harus mengerucut. Isalu ma'amkana anil khair. Siapapun berhubungan silahkan, tapi anil khair harus berakhir dengan kebaikan. Akhirnya kebaikan. Wadabu ma'amkana anisar, dan menolak ormas apapun yang berujung kejahatan. Kalau dengan ormas ini rumah tangga terganggu, dengan ormas ini mulai kerja kita terganggu, dengan ormas ini kita ketenangan terganggu, dengan ormas ini malah lebih banyak musuh daripada teman, mundur teratur. Tapi dengan ormas ini kita bisa hubungan baik, dengan Allah baik, dengan teman baik, ibadah ritual sosial jalan, pegang dengan erat. Karena Allah telah memilihkan bergabung dengan ormas itu. Karena ada hadis ini, al-wahdah khairum min jalisi. Hidup menyendiri, memisahkan diri dari komunitas lebih baik daripada bergabung dengan komunitas itu malah jadi pintu kemaksiatan, pintu dosa. Dan banyak itu yang begitu. Artinya outputnya tadi ya, nanti ya bisa lihat tadi. Lihat dampaknya. Dampak. Dengan dampaknya baik sekali, pegang. Saya punya teman selalu diingetin, "Ji, jangan lupain ini." Ini penting. Karena kita harus mencari teman yang bisa menegur kita ketika berbuat keliru. Begitu. Ya, samalah dengan ormas juga sama. Ketik-ketik pas saya, ya irah akurna gitu kan. Zaman keur pusing malah tambah pusing gitu. Betul, luar biasa. Begitu ya, netizen. Dan ada lagi ini 192 nih, minta sumbangan ke non muslim, meskipun non muslim itu ya secara sukarela aja, ikhlas aja dia dengan siapa. Iya, kalau sarana umum dan dia juga menikmati sarana itu ya, kayak jalan, jembatan, saluran air, apalagi gedung sekolah dan sarana umum yang lain, nggak ada masalah. Nah, itu hubungannya dengan muamalah ya. Tapi kalau khusus ibadah ya, masjid ya, usahakan dari umat Islam dulu, dari dan untuk umat Islam. Itu penting sekali ya, karena memang masjid itu dari umat Islam dan untuk umat Islam. Tapi kalau dari umat Islam tidak ada sama sekali, ayah non muslim ada ibadah nyumbang pidu anak, ambil. Tapi itu kondisi darurat. Al hukmu idza daqa ittasa. Hukum itu kalau sudah sempit jadi luas. Karena kondisi darurat, tidak ada semua kecuali dia. Nah, boleh. Dengan syaitan tentu tidak ada ikatan. Ya, murni kemanusiaan, murni hablum minan nas. Kayak kemarin kita ada wakaf ya, nggak gantung kata orang Sunda, apa 80 apa 120 saya nggak lupa ya, nggak bisa bayar, yang punya udah nunggu ini untuk sarana makam. Hanya kita ngontak teman-teman non muslim ada nyumbang, dilunasin semuanya, nggak ada masalah gitu. Oke, jadi boleh-boleh aja tadi, boleh selama aja. Itu buat ibadah sosial. Kemudian ini ada lagi nah ini kadang-kadang suka, ini saya ini menghadapi tetangga yang tidak baik, apakah saya harus pindah? Tapi sementara mesti pindah pun juga keterbatasan yang lain, gimana katanya? Iya gini, klasik sekali. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Kami jadikan di antara kalian tuh fitnah. Bisa tetangga, ada tetangga yang jadi fitnah kita. Bahaya, pusing, ngomel gitu ya. Ada teman yang jadi fitnah. Ada teman yang bermanfaat, ada teman yang memanfaatkan ya. Ada sahabat yang aduh masya Allah ya sahabat culas ya Pak maksudnya itu ya. Anu bager, anu teu bager, anu liar, anu bikin liar, itu fitnah buat kita. Nah dalam Quran itu ya, kalau nggak salah Al-Furqan 20 itu, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Kami jadikan di antara teman kalian, tetangga kalian itu sebagai fitnah. Apa maknanya? Ujian. Nah, ujian buat kita. Nah, tugas kita adalah pertama tetap tanam kebaikan. Ini orang ini, ada kawan saya cerita sama saya, ini tetangga nih Ji, kata gini nih. Terus, wah sekarang the best katanya. Setiap panen ngirim bawang, ngirim apa gitu ya. Oh jadi malah kebalikan? Malah baik. Terus saya tanya,
Ya karena kebaikan saya juga lebih dari bawang katanya. Jadi, ya kunaon iya. dia aja senyum nggak Iya. mau dikasih makan nggak mau. Akhirnya saya berbuat terbaik buat dia. Saya benteng katanya rumahnya, ya saya bantu kalau sakit, saya sekolahin anaknya. Alhamdulillah sampai sekarang baik. Jadi ada orang setelah kita tanam kebaikan baru baik sama kita. Oh, oke. Dan itu jangan lupa, apa yang kita berikan itu tidak sia-sia. Makanya katanya sahabat yang baik itu katanya yang dia bantu temannya bukan karena butuh, tapi nilai persahabatan lebih dari uang yang dia keluarkan. Ketika dia sakit dia nengok, bukan tidak sibuk, karena nilai persahabatan lebih dari kesibukan dia. Nah, ketika dia traktir bukan punya uang, karena sahabat khawatirin di ongkosnya gitu. Nah, karena persahabatan itu melebihi uang yang kita keluarkan. Kata Rasul, jangan saling memusuhi, jangan saling menjelekan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu hadis Nabi kan begitu. Iya. Tapi kemudian kan kalau ada orang yang terus-terusan dikasih kita terus, dikasih pinjam kasih ini, tapi lama-kelamaan malah jadi terus-terusan aja, jadi malah jadi kebiasaan dalam tanda kutip, kitanya malah jadi agak kesel atau gimana? Memang ada tahap tertentu ya, kita doakan, kita bantu, tidak ada perubahan, pindah. Nabi SAW pindah ke Madinah itu menghindari tetangga sebetulnya. Kan Rasul itu puncaknya, itu ada pejabat Quraisy itu Utbah, Saibah, As bin Wa'il, Abu Baturi, Abu Jahal, Abu Lahab, itu dedengkotnya ya. Dan itu paman Nabi. Jadi kalau Nabi mau ke masjid itu pasti melewati komplek Abu Lahab, rumah Siti Khadijah, baru ke haram kan. Nah diganggu terus sampai puncaknya Rasul masih bertahan. Puncaknya dibunuh. Suraqah bin Malik itu pembunuh bayaran. Nah Jibril datang, segera pindah karena keselamatanmu akan terancam. Siapa yang ganggu? Tetangga. Makanya Rasul mengatakan hati-hati dengan tetangga. Itu taruhannya nyawa. Tetangga itu Masya Allah, sampai kata Rasul, adar kau belajar, sebelum membangun pikirkan tetangga baik-baik enggak. Dan tetangga itu tidak identik satu agama, walaupun beda agama atau baik itu lebih baik. Rasul mengatakan kalau tetangga ngundang, tetangga dahulukan. Kalau kita orang itu baik atau tidak, lihat sikapnya pada tetangga. Kalau tetangga cerita baik, insya Allah baik. Hanya kata Rasul, ada saudaramu yang tidak seibu tidak sebapak, siapa? Tetangga. Nah, Rasul pindah ke Madinah kan, di Madinah dapat ketenangan, Islam menyebar. Setelah berhasil, Rasul baru kembali menemui tetangga yang dulu musuhi. Untuk apa? Memberikan maaf. Nah, begitu baiknya Nabi sampai turun ayat kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ritan nasadhuluna fi dinil apa aja fasabbih. Nah, langsung Rasul bertasbih. Sampai ada di Makkah itu ada bendera Ar-Royan ya. Jadi Ar-Roya. Jadi masjid jin, bendera itu bendera kemenangan. Apabila telah datang hidayah, maka engkau akan lihat manusia berbondong-bondong masuk agama. Fasabbih, maka tasbihlah. Jadi yang sama tasbih. Subhanallah. Bihamdi rabbika. Alhamdulillah. Wastaghfir, mohonkan ampun. Jadi sampai waktu itu kan siapa? Abu Lahab, semua Abu Sufyan sampai nyempot kan. Wah, pasti Muhammad akan membalas kan. Tapi ternyata Masya Allah, Islam bukan seperti itu. Ini lam ubas la'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'itsu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk menyebarkan rahmat. Makanya tidak dirahmati bagaimana? Rasul begitu baik. Luar biasa ya. Kepada orang yang membunuh saja Rasul masih baik. Dan itu yang tidak ada sampai saat ini. Ini dengan media yang luar biasa, menjadikan orang di di WA, biarkan orang di atas mimbar, biarkan orang dampir, itu hal-hal yang biasa, itu nggak bagus, itu nggak bagus. Oke, kita lanjut lagi saja, masih ada satu segmen lagi. Baik pemirsa di rumah, ini makin menarik nih karena tema ini adalah tema yang sehari-hari kita dan kita setiap hari kita menghadapi ini semua. Kita lanjut lagi setelah lihat beberapa tayangan berikut, silakan. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Masih banyak yang WA ke nomor Pak Ustadz. Tentu
nanti akan coba dibalas ketika pas ini tadi ya. Tapi saya akan mencoba beberapa yang saya akan tanyakan, beberapa yang tanyakan. Ini salah satunya nih, di 103 tadi ini suami sudah meninggal dunia, cuman baru ketahuan hianat atau selingkuh, apa yang bisa saya lakukan katanya? Iya, dimaafkan lebih baik lah. Maafkan aja Karena nggak mungkin di WA kan. Dimaafkan lebih baik ya, karena masa bermusuhan dengan yang meninggal. Cuma itu jadi ini ya, jadi pelajaran buat kita. Al maut al maidoh, kematian adalah pelajaran. Serapi apapun, diulang ya, serapi apapun, kalau sudah berbuat yang tidak baik pasti akan keungkap. Ini di dunia, belum di akhirat. Makanya untung kita punya pengadilan akhirat. Makanya teman-teman semuanya, jangan melangkah ke kiri, ke kanan terus, berbuat baik terus lah. Kalau toh ada yang ngajak, tolak. Karena memang satu saat ketahuan. Dan itu yang menyebabkan doa itu nggak jadi kan. Banyak yang tidak jadi mendoakan karena kelakuannya seperti itu. Dimaafkan lebih baik. Itu ya. Jadi harus berbesar hati, mesti memaafkan katanya, karena juga memang udah meninggal dan sudah kejadian dan sudah beres, mau gimana lagi tadi? Gimana lagi ya? Ini ada lagi tadi, kemudian di 683 tadi, ini sholat Jumat buat wanita deh. Ini gimana tadi katanya? Ya gini, pengen sekali nih katanya. Selama tempatnya ada, selama tempatnya ada ya, nyaman, ya pintunya khusus, tempatnya ada, nyaman tempatnya, bisa wanita Jumatan. Kayak di Mekah, di Madinah itu ada pintu wanita, di Mekah ada pintu babun nisa, semuanya ibu-ibu ikut Jumatan semuanya. Tapi kalau tidak ada tempat, bisa menyangkut fitnah juga, tidak masalah, tidak Jumatan. Begitu, karena kita banyak yang belum lazim ya kita itu. Tapi di beberapa tempat tertentu saya temukan di Medan waktu itu, di mana ada Jumatan wanita. Gitu Pak. Kemudian ini ada lagi tadi 877 hukumnya tahrim tadi. Menunggu sholat ya, lupa. Oh, nggak ada masalah. Mengingatkan sholat tadi. Tiap daerah tuh punya kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu yang disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang jadi kebiasaan. Nah, itu namanya ma'ruf. Nah, termasuk tahrim. Tahrim itu membangunkan sebelum waktu sholat. Pokoknya nih subuh tadi jam 4 ada yang, Bapak Ibu sekarang sudah jam 4, sebentar lagi subuh, mangga siap-siap, itu tahrim namanya. Boleh. Dengan catatan itu hasil kesepakatan, hasil musyawarah bersama. Ada yang tahrim dengan sholawat, ada yang tahrim dengan baca Quran, ada yang tahrim dengan nasihat, silahkan. Dan itu bagian dari kearifan lokal yang harus dilestarikan. Karena ternyata kearifan lokal itu termasuk apa ya? Orang tuh ketagihan ya. Kalau nggak ada tuh nggak ke masjid akhirnya. Kenapa? Nggak ada yang bangunin gitu. Nah gitu. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakulahu nasibu minha. Siapa yang jadi perantara kepada kebaikan, baginya dapat setengah pahala. Jadi dia tahrim 50 yang sholat kalikan 5 berarti 250, besar pahalanya itu tahrim. Iya, mantap. Kemudian ini ada lagi tadi 102 tadi. Ini masih tentang ada kaitannya dengan keluarga nih. Membagi kasih sayang kepada orang lain atau kepada ya dia udah berumah tangga kan? Gimana katanya hukumnya? Apakah berbahaya atau? Ya gini, menyayangi tidak identik dinikahi. Gitu ya. Kalau bicara kemanusiaan itu masya Allah, itu pahalanya sangat besar. Saya pernah kedatangan orang yang memang saya anggap luar biasa nih, ibu ini ya. Saya mau bagi kasih sayang, suami saya suruh nikah lagi. Ya saya bilang bagus, ngasih pakaian aja luar biasa bahagianya, apalagi suami ya, itu bahagia, pahalanya besar. Cuma tentu harus komunikasi dengan baik, karena tetap yang namanya poligami itu pintu darurat. Ya kalau pintu darurat kan harus izin pilot ya. Iya. Artinya memang terlepas secara tekstual yang lain-lain udah luar biasa tadi. Iya, betul. Tapi tentu ada syarat-syarat tertentu. Ya. Dan sayang sekali tadi ini waktunya memang sangat tipis sekali dan memang sudah habis. Kasih ada kesimpulan, ada konklusi sekaligus ada doa tadi ya. Pemirsa Bandung TV, mari kita pancing rahmat Allah dengan berikan rahmat kepada siapapun. Ada pepatah mengatakan jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Rahmati orang tua, rahmati pasangan, rahmati anak, rahmati cucu, rahmati keluarga. Insya Allah dengan cara itu Allah akan memberikan rahmat. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhum rahmanu. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah
dan istiqomah untuk menyebarkan kasih sayang supaya rahmat Allah mengalir pada kita semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atur nuhun. Baik pemirsa Bandung TV, sayang sekali embun pagi kita kali ini telah berakhir. Kalau ada waktu mudah-mudahan Rabu depan kita bisa ketemu kembali, ya tentu dengan jam yang sama, tentu dengan tema yang berbeda. Maaf kata bila ada kesalahan, punten banget. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.